Kita lanjutkan terjemahan Yusuf Ali. His Lord merujuk kepada Allah ya. His Lord juga Ruwat Center, oke? Dalam terjemahan Muhammad Hijab, His Lord. Lanjut. Oh, terjemahan bahasa Indonesia sekarang. King Fahad Quran Kompleks. Tuhannya. Oke, ini merujuk kepada Allah. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Saat ini kita akan menanggapi seorang mualaf cantik tapi sayang, sudahlah. Dalam kesaksiannya, dia mempertanyakan, kenapa dalam Alkitab kata Tuhan jadinya Tuhan. Kali ini kita akan beri dia paham, tapi bukan pakai Alkitab, tapi pakai kitab sucinya sendiri. Nanti kita akan lihat, apakah dia masih konsisten. Mau berangkat kerja kan, rutinitas ya, mau berangkat kerja, tiba-tiba tuh papaku, padahal aku nggak cerita ke papa, aku nggak cerita ke papaku untuk Pak, mana sih ayatnya Yesus ngaku dia Tuhan, nggak pernah cerita itu. Cuma tiba-tiba aja nggak tahu, papa itu nunjukin Alkitab ke aku, nunjukin Bible. Dia bilang, Lia ini baca katanya. Apa ini, kamu baca ini. Ya nggak tahu lah, mungkin karena nggak tahu lah apa semua itu, apa yang menggerakkan itu semua juga nggak ngerti ya. Jadi dulu ditunjukkan, aku baca Yohanes 13 ayat 13. Ternyata di situ bunyinya gini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Memang katamu itu tepat, memang akulah guru dan juga Tuhan. Nah itu perkataannya Yesus. Nah yang aku baca di situ perkataannya Yesus gitu ya. Jadi itu aku kayak langsung merasa bersalah banget gitu ya. Ya ampun, itu kan ternyata ada juga ayatnya Yesus itu ngaku dia Tuhan gitu, walaupun nggak ada sembahlah aku gitu ya. Jadi aku tuh kayak ngerasa sebagai manusia yang merasa bersalah banget ya sama Tuhan gitu ya, karena udah ngeraguin ketuhanannya. Ternyata aku bawalah ayat yang tadi tunjukin papaku. Aku minta ketemu sama temanku itu kan. Aku tunjukin, ini mas ada ayatnya. Yesus ngaku dia Tuhan, dia bilang akulah Tuhan gitu kan. Terus temanku cuma biasa aja gitu, dia bilang gini, emang kamu yakin aslinya emang gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang berubah? Dia ulangi lagi, kamu yakin? Dia bilang gitu, aslinya kayak gitu, nggak ada yang berubah. So aku mikir, ribet amat sih, kok malah gitu, kok nggak minta dibaptis sih, kok nggak minta apa sih gitu ya nih orang sih kan. Jadi aku cuma bilang gini, ya aku punyanya kitab suciku ya ini, bahasanya udah gini gitu kan. Ya kamu yakin aslinya emang gitu? Terus ya udahlah, karena dia nanyain aku aslinya emang gitu apa enggak gitu kan, aku ngerasa aku punya PR baru lagi. Aku mencari tahu lagi, ini Yesus ngomong apa sih sebenarnya gitu kan. Nah aku lihatlah di Alkitab Sabda itu kan ada kitab yang terjemahan lama-lama gitu kan, versi kuno, Lydekker segala macam lah ya, TL, terus APB, banyak banget versi-versi yang lama. Ternyata di situ tuh terjemahannya bukan guru dan Tuhan, guru dan Tuan. Iya, ternyata guru dan Tuan. Terus guru dan junjungan kayak gitu. Bukan Tuhan ya? Bukan, Tuan. Jadi engkau mengenal aku sebagai guru dan Tuan gitu. Kamu nyebut aku guru dan Tuan, guru dan junjungan gitu. Dan itu banyak gitu loh terjemahan-terjemahan kayak gitu. Yang lama-lama kayak gitu. Nggak tahu juga ini kenapa kok dia tiba-tiba jadi Tuhan. Aku cuma mikirin yang bener yang mana sih? Kok bisa beda-beda gini sih? Nah, terus karena temanku bilang aslinya gitu apa enggak, aku langsung ke Bible Hub. Itu kan ada original teksnya. Di situ aku cari, ternyata memang di situ tulisan aslinya itu kata yang dipakai itu kurios. Kurios. Nah ternyata kurios itu aku terjemahin ke bahasa apapun, nggak ada yang menerjemahkan kurios itu sebagai Tuhan. Tuan. Jadi adanya itu Bapak, Tuan, terus ke Inggris itu Mister, ke Malaysia itu Enci gitu. Ya, Mister kayak gitu. Ke bahasa Inggris Mister gitu kan. Jadi nggak ada yang kamus manapun tuh nggak pernah menerjemahkan dia sebagai Tuhan. Tiba-tiba jadi Tuhan. Jadi tiba-tiba yang Tuhan kok jadi Tuhan gitu. Ada sifat ilahiannya ya. Tiba-tiba ketambahan satu huruf, maknanya langsung beda jauh. Ciptaan jadi pencipta gitu. Nah makanya aku mikir, kok ngeri banget sih, nggak mungkin lah. Kayak aku misalnya punya tetangga gitu ya, atau nggak nih Mas ya, Mas Asep gitu ya, Tuhan Asep, terus tiba-tiba iya berapa tahun kemudian gitu terus aku ketemu lagi terus jadi Tuhan Asep, kan nggak mungkin, kocak gitu kan. Jadinya kayak ini apaan sih gitu. Oh berarti ya udahlah, berarti memang Yesus itu nggak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Yesus memperkenalkan dirinya itu hanyalah sebagai utusan, sebagai guru, sebagai junjungan, sebagai Tuan gitu, nggak lebih dari itu. Jadi di situ aku ya udahlah yakin nih, ini berarti memang yang memuliakan Yesus sesuai dengan apa yang Yesus mau, utusan jadi Islam gitu. Oke teman-teman, mari kita buka Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 112. Di sana menggunakan kata His Lord yang berbunyi demikian. Oke, mari kita lihat terjemahannya. Robihi, terjemahannya adalah ini. Dear Lord, oke. Dr. Mustafa, terjemahan Dr. Mustafa. Di dalam terjemahan Fadel Soliman,
dikatakan His Lord. Their Lord, His Lord. Oke. Di dalam terjemahan Ma'arif Ul-Quran dikatakan His Lord. Oke. Dalam terjemahan Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali and Muhammad Muhsin Khan, di sana dikatakan His Lord. Dalam kurung Allah. Oke, teman-teman lihat. Dalam terjemahan Mufti Taqi Usmani, His Lord. Oke. Di atas tadi kita lihat Their Lord ya. Sekarang kita lihat dalam terjemahan Dr. Gali, His Lord. His Lord juga ya. Dalam terjemahan Abdul Halim, Their Lord. Wow, His Lord, Their Lord. Oke. Mari kita lihat dalam terjemahan Piktal, His Lord. Oke, His Lord, Their Lord. His Lord, Their Lord. Oke. Kita lanjutkan terjemahan Yusuf Ali, His Lord, merujuk kepada Allah ya. His Lord juga, Ruwat Center. Oke. Dalam terjemahan Muhammad Hijab, His Lord. Lanjut. Oh, terjemahan bahasa Indonesia sekarang. King Fahad Quran Kompleks, Tuhannya. Oke, ini merujuk kepada Allah. Di dalam Indonesian Islamic Affairs Ministry atau Departemen Agama Indonesia juga mengatakan His Lord, ya, merujuk kepada Allah. Dalam terjemahan Sahih Internasional juga dikatakan His Lord. Oke. Oke, ini terjemahan juga terakhir. Tafhim Ul-Quran, His Lord. Oke. Jadi teman-teman lihat bahwa kata ini, Robihi ini merujuk kepada Allah yang diterjemahkan sebagai kadang His Lord, kadang Their Lord. Apakah saudara-saudara Muslim juga harus menggugat terjemahan-terjemahan ini? Oke, Robihi. Yang pasti ini merujuk kepada Allah. Mari kita bandingkan dengan ayat lain di dalam Al-Quran ya. Surat Yusuf. Oke, mari kita bandingkan dengan surat Yusuf ayat 42. Di sana menggunakan kata Robihi juga. Oke, seperti yang teman-teman dengar. Mari kita lihat terjemahannya. Dr. Mustafa menerjemahkan Robihi yang tadi kita lihat di Al-Baqarah sebagai Tuhan. Di sini dikatakan His Master. Oke, tadi dikatakan Tuhan, His Lord. Sekarang His Master. Oke, kata yang sama. Kita lihat Fadl Soliman. Kita lihat terjemahan Fadl Soliman dikatakan His Lord. Lord dengan huruf kecil ya. Ini bukan merujuk kepada Tuhan kalau huruf kecil. Oke, kita lihat Ma'arif Ul-Quran, His Master. Oke. Di sana dikatakan His Master dengan huruf kecil. Lalu His Lord di dalam terjemahan Muhammad Taqiyuddin, His Lord-nya itu justru merujuk kepada Allah. Ini aneh ini. His Lord pada ayat terjemahan lain merujuk kepada Tuhan, bukan kepada Allah. Ini terjemahan tersendiri ini. Oke. Oke, kita lanjut. Mufti Taqi Usmani, His Master. Oke. His Master. Kata Robihi tadi. Kita lihat terjemahan Dr. Gali, His Lord. Terus Abdul Halim. Kita lihat terjemahannya. Justru nggak ada. Oke. Mari kita lihat terjemahan Piktal, His Lord. Oke. Terjemahan Yusuf Ali, His Lord juga ya. But Satan made him forget to mention him to his Lord. Oke. Ruwat Center, His Master. Kadang His Lord, kadang His Master. Oke. Muhammad Hijab, His Master. Terus ini bahasa Indonesianya, King Fahad Quran Kompleks. Diterjemahkan tuannya. Oke. Kepada tuannya. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan kepada tuannya. Indonesia Islamic Affairs Ministry. Kita lihat tuannya juga. Oke. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Oke.
bukan kepada Allah ya, kepada tuannya. Oke, Sahih Internasional, His Master. Teman-teman lihat, His Master ya, bukan Lord, bukan kepada Tuhan, tapi kepada Tuan. Oke, begitu juga yang terakhir, Tafhim ul Quran, His Lord. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa penggunaan kata Lord di sini, penggunaan kata Robihi di sini, di dalam konteksnya itu merujuk kepada raja ya, bukan kepada Allah. Ini merujuk kepada raja, bukan kepada Allah. Tetapi menariknya, kata Rob ini merujuk kepada Allah, juga merujuk kepada raja atau tuan atau bos. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa penggunaan kata Rob atau kurios itu tergantung pada konteksnya. Yang menariknya adalah saudara-saudara Muslim sibuk menggugat LAI dengan terjemahannya, tetapi tutup mata dengan terjemahan Al-Quran mereka sendiri. Oke teman-teman, kita sudah melihat bagaimana ternyata Al-Quran sendiri juga menggunakan terjemahan yang salah menurut standar dari apologet Muslim.